apa? Yaitu berminyak, merapikan rambut. Merapikan rambut. Kemudian yang juga kita bahas adalah menggunakan cilak mata atau sipat mata, atau katanya orang Banyuwangi menggunakan celak Banyuwangi, Madura kenapa? Acelak, atau Melayu menyebut dengan nama cilak. Ada juga yang menyebut dengan nama sipat mata, sunnah. Kemudian yang kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah mencukur kumis dengan permasalahan-permasalahannya. Yang jelas sekiranya merahnya bibir ini tidak tertutup oleh kumis. Selanjutnya yang dianjurkan, disunnahkan untuk dilaksanakan atas badan kita ini yaitu taklimul azfar, memotong kuku. Di sana disebut wa yuqallimaz zufra bidammidh dha, zufur bidammidh dha wal fa, zufur, atau wa iskaniha zufrun, yang artinya adalah kuku. Jadi memotong kuku. Nah, sunnah memotong kuku. Yang kita bahas nanti, apa sih yang disebut dengan memotong kuku itu? Kemudian bagaimana cara memotong kuku? Jadi semua diatur dalam agama. Bagaimana memotong kuku? Caranya. Bagaimana andai kata sebagian dipotong, sebagian di... Yang pertama ya, yang disebut dengan memotong kuku ya, disunnahkan untuk memotong kuku. Hal ini sunnah karena dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal muradu bit taklim, yang dimaksud dengan memotong adalah izalatu ma yazidu ala ma yulami sura'sal isbi' bin adz-zuhur li'anna al-wasakh yajtami'u fihi. Yang dimaksud memotong kuku adalah memotong kuku yang sudah melewati ujung jari. Ya, jari ya? Nah, jari. Ketika dipotong nanti kuku pas dengan ujung jari. Lah ketika tumbuh akhirnya kuku itu lebih panjang daripada ujung jari. Ketika kuku pada ujung jari, nanti kotoran akan menempel masuk kepada bawah kuku, dan itu akan bermasalah. Masalah pertama kotor. Masalah yang pertama adalah kotor. Li'annal wasakh yajtami'u fihi, karena kotoran itu akan berkumpul sehingga nanti kelihatannya tidak bagus. Bahkan yang lebih berbahaya lagi, coba sampean ketok kukunya rata dengan ujung jari, ya air sampai di situ. Lah ketika kukunya lebih panjang, kotoran masuk, lah nanti ada kulit yang seharusnya kena air, tidak kena air. Karena ada memang kotoran-kotoran yang tidak bisa ditembus oleh air. Sehingga dalam hal nanti ada pada pembahasannya bab wudu nanti akan dibahas. Bagaimana hukum kotoran yang ada di bawah kuku. Ada ulama secara ringkas yang mengatakan bahwa kotoran di bawah kuku akan membahayakan kepada kesahan wudu. Yang pertama, artinya andai kata berwudu, kita lihat kotoran ini bisa ditembus apa tidak dengan air. Sehingga kotoran di bawah kuku, ulama sebagian mengatakan harus kita koreksi. Sekiranya memang air bisa sampai, monggo. Andai kata sekiranya air tidak bisa sampai, ya harus dibuang kotoran tersebut. Ini ulama yang berat. Ada yang mengatakan bagaimana hukumnya kotoran di bawah kuku? Oh, tidak apa-apa. Karena manusia ini selalu saja secara tidak sengaja ada kotoran di bawah
kuku sehingga tidak mengganggu keabsahan wudu. Ada juga yang menghukumi di tengah-tengah. Bagaimana di tengah-tengah? Andai kata kotoran tersebut ditimbulkan dari keringat, artinya hal yang tidak bisa terpisah dari tubuh. Jadi kotoran itu bisa timbulnya karena keringat. Manusia ini kan keringetan, terus campur ya kotor yang namanya kerja, megawe, sehingga ada kotoran-kotoran. Ketika kotoran timbul dari keringat yang memang keluar dari tubuh manusia, tidak akan mengganggu keabsahan wudu. Tapi ketika kotoran itu dari barang luar lain, tanah ataupun apa, maka kotoran itu akan menjadi sebab akan berpengaruh kepada sah dan tidak sahnya wudu. Andai kata airnya masuk maka wudunya sah, andai kata airnya tidak masuk maka wudunya tidak sah. Itu secara ringkas perinciannya seperti itu. Jadi kalau ada orang tanya bagaimana hukumnya kotoran di bawah kuku, ada yang mengatakan harus dibersihkan ketika mengganggu masuknya air. Yang kedua ada yang mengatakan tidak harus dibersihkan, karena itu hal yang sudah pasti repot, tidak usah dibersihkan. Sehingga walaupun ada kotorannya tidak mengganggu sahnya wudu. Ada yang mengatakan dibagi dua. Kalau memang itu dari araq, dari keringat, tidak apa-apa, karena itu keluar dari tubuh juga. Tapi kalau dari tanah karena kerja ataupun yang lain, maka andai kata menjadi sebab tidak masuknya air, maka harus dibersihkan. Hanya saja dengan perincian yang ruwet seperti itu, sebabnya satu, kukunya panjang. Oh, sebab ngecat jarang. Oh, sebab ini kan jarang. Penyebab utama terganjalnya kotoran yang ada di bawah kuku ini sebabnya adalah kukunya panjang. Lah kenapa kok ribut harus ngingu kuku dawa-dawa? Kalau memang ngingu kuku itu akan menjadi bahaya dalam keabsahan wudu dan sholatnya, kan bangunan diketok. Apalagi memang potong kuku itu hukumnya sunnah. Jadi sunnah memotong kuku demi keabsahan dan kesempurnaan salat. Kemudian di antaranya Imam Al-Ghazali mengatakan dima'fu, dima'fu. Dan akan tapi ketika tidak ada keteledoran. Kalau teledor sengaja kukunya dipanjangkan, akhirnya namanya kotoran nanti ada di dalam kuku tersebut, maka ya akan menjadi sebab tidak sahnya wudu. Lakin qad yu'allaku bizofri idza tala an-najisu liman istanja bil ma'i walam yumkin ghusluhu fagyakunu idza shalla hamilan lin najasah. Apalagi memang yang dipegang itu sesuatu yang najis, sesuatu yang najis, baik yang najis dari luar atau ketika di tangan yang kiri najis ketika dia sedang cewok, kan tidak tahu. Kalau dawa kukunya mungkin ada yang nyangklet di sana, kan tidak tahu. Atau secara umum bukan dari badannya, untuk kalau saya cewek, iya dari luar. Mungkin kita pegang apa? Ya, pegang sesuatu kotoran, najis, bersih-bersih, atau mungkin perempuan membasuh apalah daging, darah dan apa. Dia ketika kukunya panjang kemungkinan hanya satu titik najis itu nyantol di kuku sana, karena kukunya panjang. Kalau pendek kan terbawa oleh air. Nah, maka ketika dia sholat dalam keadaan membawa najis. Ketika sholat dalam keadaan membawa najis, maka sholatnya tidak sah. Tapi dia merasa sah. Apa sebabnya? Gara-gara ngingu kuku. Ini bahayanya ketika orang itu ngingu kuku. Selanjutnya, at-tartib fi taqlimil azfar, bagaimana cara untuk memotong kuku.
lam yathbut fi tartibil asabi' indal qassi syai'un minal ahadith. Secara khusus tidak ada hadis yang menerangkan bagaimana urut-urutannya memotong kuku. Secara khusus hadis tidak ada. Hanya saja ulama berkomentar, di antaranya Al-Imam An-Nawawi, di antaranya pula ulama-ulama besar Al-Imam Al-Ghazali memberikan tuntunan kepada kita bagaimana urut-urutannya memotong kuku. Di sini dikatakan Jazam An-Nawawi fi syarh Muslim bi annahu yustahabbu al-bada'ah bi musabbihatil yumna. Al-Imam An-Nawawi mengatakan memotong kuku itu pertama dimulai dari jari telunjuk yang kanan. Jadi dimulai dari tangan kanan, dari tangan kanan yang mana? Telunjuknya. Kemudian setelah telunjuk mana? Thumma bil wusta. Kemudian yang tengah. Thummal binsir, kemudian jari apa namanya ini? Manis. Thummal khinsir, kemudian jari kelingking. Thummal ibham, kemudian jari ibu jari, jempol. Jadi memotong kuku tangan yang kanan, ya diperhatikan tangan yang kanan. Pertama telunjuk, nah urut ini, terus manis, kelingking, baru ditutup dengan yang kanan. Kemudian yang kiri apa? Dimulai dari kelingking, jentikan kalau yang kiri. Setelah jentikan, manis. Setelah manis, tengah. Setelah tengah, lonjok. Setelah lonjok, jadi ini terus. An-Nawawi itu tangan. Terus kalau kaki bagaimana? Ya. Kalau kaki bagaimana? Wa yabda'u fir rijlaini, memulai orang itu dalam memotong kukunya jari-jari kaki bi khinsiril yumna. Dimulai dari jentikan kaki yang kanan. Terus itu urut dari jentik sampai ke ibu jari. Kemudian yang kiri bagaimana? Dari ibu jari sampai jentikan. Nah, kalau kaki enak, dari kanan terus urut sampai jempol. Kaki yang kiri dari jempol urut sampai ke jentik. Al-Imam An-Nawawi. Jadi enak kalau kaki dari jentik sampai ke jentik. Jentik kanan sampai ke jentik yang kiri. Jadi urut gitu. Tangannya saja yang dimulai dari telunjuk ini sampai habis, terus ini dan seterusnya. Itu yang diajarkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Selanjutnya, memotong kuku, ya. Wal afdal an yabda bisabbabat yadil yumna thumma al wusta fal birzir fal khinsir fal ibham fal khinsir al yusra wal birzir wal wusta was sababa wal ibham. Jadi yang ditulis dalam kitab ini adalah cara yang diajarkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Dengan apa memotong kuku itu? Ya, dengan apa? Ya dengan apa saja yang sekiranya bisa digunakan untuk memotong kuku dan tidak menyakiti tangan. Nah, ini harus digarisbawahi. Tidak menyakiti. Jangan sampai kita memotong kuku dengan apa-apa yang bisa menyakiti kuku. Itu tidak boleh, menyakiti tangan. Dicopot terus dikelembet, akhirnya keluar darah. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena menyakiti diri itu hukumnya dosa. Hukumnya dosa. Lalu terus kalau kebiasaan seperti itu bagaimana? Ya kalau kebiasaan seperti itu, ya harus diberhentikan kebiasaan yang jelek tersebut. Harus dihentikan kebiasaan yang jelek tersebut.
Qala Ar-Ramli, berkata Al-Imam Ar-Ramli dalam kitab Ghayatul Bayan, wal aula fi qassiha, yang lebih utama di dalam memotong kuku, ya, di dalam memotong kuku apa? Bi an yabda'a bi khinsiril yumna, dimulai dari kelingking yang kiri, yang kanan, gini ya, sampai lihat. Ini cara lain, dimulai dari jentik, kemudian wusto, tengah, kemudian ibham, gini, seling-seling, kemudian manis, kemudian telunjuk, seling-seling, ya, satu kelingking dulu, habis kelingking apa? Tengah, habis tengah jempol, habis jempol manis, habis manis tengah, itu. Kemudian kalau yang kiri bagaimana? Dimulai dari jempol, setelah jempol tengah, setelah tengah jentik, setelah jentik telunjuk, setelah telunjuk. Nah, itu dianjurkan juga ada cara seperti itu. Wa fil Ihya, di dalam kitab Ihya, annahu yubda'u fil yadaini bi musabbihatil yumna, ya, dimulai dari telunjuk tangan yang kanan, summa yukhtam bi ibhamiha, gini seperti yang tadi. Di dalam, ya, itu di dalam memotong kuku, ya, di dalam memotong kuku. Selanjutnya, bagaimana andai kata, ya, orang itu memotong kukunya sebagian, kemudian meninggalkan sebagian yang lain, ya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, law istahaqqa qassu adfarihi faqassa ba'dun wa taraka faqassa ba'dun wa taraka ba'dun. Andai kata bagaimana, ya, bagaimana hukumnya andai kata orang memotong kuku sebagian kemudian meninggalkan sebagian. Berkata Imam Ibnu Daqiqil Aid, hukumnya seperti itu makruh. Bagaikan apa? Bagaikan hukumnya orang yang menggunakan sandal selisih. Nah, orang menggunakan sandal selisih itu hukumnya apa? Makruh. Makruh, hukumnya makruh. Apalagi dia tidak pantas di sandal selisih kayak wong edan. Makruh. Sama dengan membiarkan kuku sebagian panjang, membiarkan kuku sebagian pendek. Sebagian ulama mengatakan itu makruh. Hanya saja, ya, apabila dilihat dari sebab, ya, selain sunnah, agar supaya tidak ada kotoran-kotoran yang tertinggal di bawah kuku, ya berarti harus dibersihkan semuanya. Ya, apalagi terus diingu untuk hal-hal yang kotor, jentikan diingu untuk kurek-kurek kuping, itu kurek cetes gitu. Ada diingu pakai kurek-kurek upil umpama, atau yang kiri diingu pakai cewok, itu dikerik gitu, ya. Kemudian kapan waktunya memotong kuku? Di sini diantara wa yakhtalifu dzalik bi ikhtilafil ashkhas wal ahwal. Berbeda-beda waktunya memotong kuku tersebut sesuai dengan keadaan orangnya, ya, keadaan orangnya. Ada mungkin seseorang yang kukunya ini pertumbuhannya cepat, ada orang yang mungkin lama panjangnya. Nah, sehingga antara ini dan itu lain. Yang memang pertumbuhan kukunya cepat, ya harus sering-sering memotong kuku. Yang memang pertumbuhan kukunya lama, mungkin lama seminggu 2 minggu masih pendek, maka ya waktunya jaraknya lebih jauh daripada yang satu tadi. Disesuaikan saja dengan keadaan dirinya. Hanya saja sebagaimana disampaikan kemarin,
ya, apabila memotong kuku itu sampai melebihi dari 40 hari tidak dipotong, hukumnya makruh. Wa naqalna anhu aidan tsummal qaul bi karahati ta'khiri hadhil madhkurat ilal arba'in ay arba'ina lailatan aw yauman. Kalau sampai 40 hari tidak potong kuku maka hukumnya makruh. Loh kok makruh? Ya, karena kebiasaan manusia pada umumnya kalau sudah 40 hari itu kukunya panjang. Andai kata ada orang, saya ini kalau 40 hari ya masih seperti baru dipotong kemarin, tidak tumbuh, tidak sehat gitu pertumbuhan kukunya, ya sudah, tidak usah dipotong. Kalau belum tumbuh apa yang mau dipotong? Patut jeriji-jeriji ini nanti ini. Disesuaikan dengan keadaan. Wa yundabu fi'lu dzalika yaumal jum'at, ya. Disunnahkan memotong kuku itu di hari Jumat. Apa sebab? Karena di hari Jumat ini kita disunnahkan untuk bersih-bersih, tanadzuf, membersihkan diri demi menghadiri upacara resmi umat Islam, yaitu sholat Jumat, ya, sholat Jumat. Disunnahkan untuk bersih-bersih. Di antara macam dari bersih-bersih adalah memotong kuku. Yuta'akkadu fiha at-tazayyun, berhias-hias, bersih-bersih. Rawal Bazzar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqallimu adfarahu wa yaqussu sharibahu yaumal jum'ah qabla al-khuruj ila shalah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong kuku dan menggunting memotong kumisnya pada hari Jumat sebelum beliau berangkat menghadiri sholat Jumat, sehingga disunnahkan, ulama mengatakan pada hari Jumat. Waruya istihbabu taglimil azfar yaumal khamis. Ada juga yang mengatakan memotong kuku itu pada hari Kamis. Lah Jumatnya bagaimana? Bagaimana kalau dipotong hari Kamis? Masa Jumat langsung dowo? Kan tidak, ya. Dipotong hari Kamis untuk persiapan keesokan harinya melaksanakan sholat Jumat. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari Abi Ja'far Al-Bagir, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu, ya, mensunnahkan an ya'khudha min azfarihi, memotong daripada kukunya, wa syaribihi, dan kumisnya, yaumal Jumat, pada hari Jumat. Dalam riwayat lain, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, Nabi itu memberi waktu kepada sahabat untuk memotong kuku, ya, dan bersih-bersih badan yang lain, tidak memberi waktu, jangan sampai lebih daripada 40 hari. Waqatalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah yatruka akthar min arba'ina yauman. Nabi memberikan waktu jangan sampai lebih daripada 40 hari. Selanjutnya, kuku yang sudah dipotong itu akan digimanakan, ya? Apa dibuang, apa dikubur, apa dimakan? Yusannu, ya, disunnahkan untuk mengubur potongan daripada kuku, ya, disunnahkan untuk mengubur, li'annaha juz'un adamiyun, karena di'annaha juz'u adamiyyin, karena kuku ini bagian daripada tubuh Bani Adam, tubuh manusia. Loh, kenapa kok tidak dibuang saja? Ikraman laha,
Karena memuliakan bagian tubuh daripada manusia. Ya kan, kuku ini kan potongan daripada tubuh manusia, sehingga disunnahkan untuk memuliakan bagian tubuh manusia. Wa kana Ibnu Umar, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, seorang sahabat besar, sahabat yang alim, putra daripada Sayyidina Umar, beliau mengubur kuku-kukunya ketika sesudah memotong kuku. Sehingga Al-Imam Ahmad dikatakan bahwa ditanya apakah kuku ataupun rambut yang dipotong itu apakah ditanam, dikubur atau dibuang begitu saja? Dijawab oleh beliau, dikubur. Kemudian ditanya, bala wa fihi syai', apa ada riwayat yang mengatakan bahwa dikubur? Yang dibaca ada riwayat daripada Sakana bin Umar, ya, dan diriwayatkan bahwa sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yang dijadikan pegangan karena beliau seorang sahabat yang memiliki keilmuan yang luar biasa, mengubur ketika memotong kuku atau bagian-bagian tubuhnya yang lain. Warawa, dan meriwayatkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bidafni sya'ri wal azfar. Ya, Nabi merintahkan untuk mengubur rambut dan kuku daripada Bani Adam. Qala Ibnu Hajar wa hadzal hadits akhrajal Baihaqi min hadits Wa'il bin Hajar. Ini kata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Wa qad istahabba ashabuna, dan juga para ulama-ulama yang lain mensunnahkan untuk mengubur ajza minal adami, apapun saja itu, bulu atau rambut atau kuku atau gigi atau apa saja yang terlepas daripada manusia, disunnahkan untuk dikubur. Sunnah, ya, sunnah. Terus bagaimana tukang cukur itu? Ya biar saja. Sunnah kan, kalau wakeh gitu Pak. Gitu. Soalnya gimana kalau banyak? Satu hari dapat sak kresek, rong kresek, apalagi yang garus, sak karung, dijual saja kepada pabrik kuas itu. Biar dijual, dimanfaatkan. Selanjutnya, ya, sunnah berikutnya. Tidak, dikubur saja sebagaimana biasa dalam kondisi apapun saja. Sebagaimana kemarin, bagaimana kalau orang meninggal, apa dipotong kukunya? Ya, apa dipotong kukunya? Ya, sebagian mayoritas ulama mengatakan tidak usah dipotong. Dalam qaul yang ashah, dalam mazhab Asy-Syafi'i, tidak usah dipotong. Karena memotong itu nanti akan menyakiti mayit. Biar panjang. Jadi uripnya panjang, dikubur ya biar panjang. Nanti biar malaikat yang ngurus itu, kukule. Selanjutnya, wa an yantifal ibtah. Sesudah sunnah memotong kuku, disunnahkan untuk yantif, mencabut. Mencabut apa? Al-ibtah, bulu ketiak. Bulu ketiak itu disunnahkan untuk dicabut. Kalau memang dia kuat daripada sakit untuk mencabutnya. Apabila tidak kuat, sakit, ya jangan dicabut, dicukur saja. Ya. Yusannu izalatu sya'ril ibti, ya, izalatu sya'ril ibti inda aktsaril fuqaha. Disunnahkan untuk mencabut, ya, menghilangkan bulu ketiak menurut mayoritas ulama ahli fikih.
Berapa saatnya? Ya dilihat saja, kalau sudah potongan gondrong dan gitu. Karena nanti kuman-kuman akan berkumpul di sana. Ya, kuman-kuman akan berkumpul di sana. Ketika kumannya banyak, nanti baunya semerbak. Ketika semerbak, nanti menyakiti orang. Nah, ketika sudah menyakiti tonggonya, bukan hanya makruh tapi haram. Haram. Orang akhirnya tahan napas. Berapa waktunya? Sama dengan mencukur kumis, sama dengan memotong kuku. Nabi memberikan waktu kepada sahabat untuk bersih-bersih, di antaranya bulu ketiak, itu tidak lebih daripada 40 hari, sesuai dengan kebutuhan. Nanti dibiarkan gondrong sampai banyak kutunya, lama-lama coronya banyak. Jangan sampai diapakan, apa dicabut, apa dicukur. Al-warid fi sunnah wan natfu. Yang sunnah dulu, yang sunnah itu adalah dicabut. Yang sunnah adalah dicabut. Lakin izalatuhu binahwil halqi yajuzu, yajuzu. Karena tujuannya, andai kata dicukur, bagaimana pakai silet? Boleh, karena tujuan utamanya adalah bersih. Ya, bersih. Nah, kenapa? Karena dengan adanya bulu atau rambut ketiak itu akan menjadi, ya, ditakwinir raihah al-mustakhbatah, akan menyebabkan bau yang tidak sedap, celok, apek, kalau gebros seperti itu. Karena keringat itu akan mengumpul di sana, sehingga akan menjadi kuman-kuman, kotoran. Sehingga diapakan? Dicabut boleh, tapi yang dicukur boleh. Yang afdal apa? Sebetulnya yang afdal adalah dicabut. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan al-mustahab natfuhu wa dzalika ashal. Lebih gampang dicabut itu, liman i'tadahu, bagi orang yang terbiasa. Bagi orang yang tidak terbiasa, ya repot. Nah, bagi orang yang biasa, kadang-kadang sekalor, tidak tahu banyak orang, cetet. Itu mibernya kan kemana-mana. Ada itu kan, ya, kelambi kelean, tungguan angin-angin, beduk-beduk, duhur-duhur, gitu. Sunnah, tapi tidak tahu aturan kalau caranya seperti itu. Tidak apa-apa. Fa'in halaqahu jaza. Andai kata dicukur saja pakai silet boleh. Li'annal maksud an-nadhafah, karena tujuan utamanya adalah bersih. Wa adamu istima'il wasakha, dan tidak berkumpulnya kotoran fihi, di dalam ketiak tersebut, karena kan mesti keringetan gitu. Idh yahsulu bisababihi raihatun kariha. Wa yajuzu izalatu bil halqi, kalau dicukur boleh. Wan naurati, dan dengan kapur, gosong nanti kan gitu, dengan kapur. Atau dengan apa-apa sekarang, alat-alat atau obat-obatan yang sekiranya bisa membersihkan bulu-bulu ketiak. Sunnah kurang berapa ini? Isya kurang berapa? Emang sunnah berikutnya. Wantifli ibtin wa yuqassus syaribu wal ana tahlik wal hitanu wajibu. Membersihkan bulu ketiak, ya, sunnah. Wa yasulu sunnah bihalqi hadza in qadar al natf wa illa fal halqu afdal. Berikutnya, wa an yuzila sya'ral anah, menghilangkan, mencukur bulu apa itu?
Dulu itu apa namanya itu? Itu yang di bawah. Jangan dibiarkan gondrong kaya rambu, mikul senjata. Sunnah dicukur. Sunnah dicukur lagi. Jangan dibiarkan gondrong. Lianna gimana? Yatasha'asu fihi syaitan. Sarangnya setan di sana. Markasnya setan yang gondrong-gondrong itu markasnya setan. Lagi mau apa digondrongkan? Mau dipotong poni, mau direbonding? Ada yang mana? Ya sudah yang di sana-sana itu sudah, yang di sana-sana sampean kocoi sendiri, ya seperti gimana? Laki ataupun perempuan. Wal aula lidzakari halquhu. Ini konsep ya, ini apa teori ya. Teorinya bagi laki-laki disunnahkan untuk dicukur. Perempuan bagaimana? Walil mar'ati natfuhu, disunnahkan untuk dicabut. Nah, kan saya ngomong teori. Lah berapa praktik sampai coba sendiri-sendiri mana? Ini teorinya. Gimana bunyinya kitab itu harus dirubah-rubah bagaimana? Hah? Bunyinya kitab itu seperti itu. Wal aula, yang lebih utama, lidzakari, apa zakar? Bagi orang laki, halquhu, mencukur. Sudah. Walil mar'ati, dan bagi perempuan, natfuhu, menjabut. 5 kila, alasannya apa? Innal halqa. Munyinya kitab ya, ini munyinya kitab, saya baca apa adanya. Karena kalau perempuan itu dicukur, yuqawwi syahwah, syahwahnya akan menggebu-gebu begitu. Syahwah jadi beringas. Ya kalau sampean kepengen beringas, istrinya dicukur saja kan gitu. Bunyinya innal halqa, apa halqa itu? Mencukur, yuqawwi syahwah, menguatkan syahwat. Wan natfu, kalau dicabut, yud'ifuha, melemahkan, karena memang teorinya wa syahwatuha aqwa min syahwatihi. Syahwatnya wanita itu lebih kuat daripada syahwatnya laki-laki, sehingga ketika perempuan itu dicabut maka nanti bisa turun sehingga seimbang dengan yang laki gitu. Tidak tahu, terserah sampai atur-atur sendiri ya. Sudah sunnah. Bal yata'ayyanu, bisa jadi wajib perempuan alal mar'ati, bagi perempuan, izalatuha, mencukur bulu itu, inda amri zauji lahabe, kalau dikongkon hang lanang. Kalau disuruh sama yang laki, gondol wajib gondrong ketika, tapi ya jangan sampai disuruh gitu. Parah nih. Wa sya'rul an, diterlanjutkan. Isa ini dah ya, yang sengaja saya baca biar cepat mari gitu. Kalau besok mulai maghrib, dawa ini biar cepat selesai. Di ulama mengatakan wa sya'rul anati, bulu itu idza qala, apabila dibiarkan gondrong, yu'ashisu fihi syaitan, maka setan akan bersarang di sana. Jadi markasnya setan. Wa yudhibu quwwatal jima', bagi laki-laki apabila dibiarkan gondrong, satu menjadi markasnya setan, yang kedua lemah. Syahwat itu lemah. Tidak gagah gitu. Kalau dicukur kan kakoni gagah begitu.
Wa yukrahu karahatan syadidatan, sama dengan yang tadi, wala yuakhiru ma dzukir an waqtil hajah, jangan sampai lebih, sudah katanya sudah gembros cukur gitu. Wa yukrahu karahatan syadidatan ta'khiru an arba'ina yauman, makruh dan sangat makruh apabila sampai 40 hari ya. Karena sebagaimana tadi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan waktu kepada sahabat-sahabatnya, golongan brengos atau kuku atau yang lain-lain, jangan sampai lebih daripada 40 hari ya, diukur-ukur sendiri sudah. Ukur sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna faqih lana wa qarabatil lana fi dinina. Mahal qutri unsa wa dzakar. Rabbi wafiqna wafiqkum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima wa akhilat ya ulama. Nuhdha bil khair nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqir bil ridha minkal uyun. واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. صلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب في للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي. سلام الفاتحة.